Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita sungguh bersyukur untuk hari-hari yang dapat kita lalui setiap minggunya bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya kita karena kita bisa beribadah hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Kita patut muji Tuhan atas kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Mari kita muji Tuhan dengan judul lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau membimbing kami hingga hari ini untuk bisa mengerti firman-Mu. Kami memohon supaya Tuhan mengajari kami untuk mengerti firman-Mu dan menuntun kami kepada iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ya, tentang Adam dan Kristus. Bagaimana oleh satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dan bagaimana oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar. Adik-adik, Adam telah berbuat dosa. Maka secara otomatis kita semua sudah berdosa. Lalu
Bagaimana adik-adik? Apakah kita akan dihukum oleh Allah karena kita sudah berdosa? Nah, adik-adik, ada kabar baik yang harus kita dengar hari ini. Adik-adik mau tahu? Kabar baiknya adalah Allah telah memikirkan jalan keluar untuk dosa kita. Allah menjanjikan kedatangan Mesias untuk menghapuskan dosa kita. Adik-adik masih ingat peristiwa di Taman Eden? Bagaimana ular yang dipakai iblis menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah. Dan Hawa memberikannya kepada suaminya Adam, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, mulai saat itu semua manusia secara otomatis telah berdosa terhadap Allah. Dan pada Kejadian 3 ayat 15, Allah memberikan janji bahwa Allah akan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk membebaskan manusia dari dosa mereka. Allah mengadakan permusuhan antara ular, yaitu iblis, dengan keturunan Hawa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, adik-adik, satu-satunya musuh Allah itu adalah iblis. Kenapa? Karena iblis itu jahat. Iblis yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Karena iblis adalah musuh Allah, iblis jugalah yang seharusnya menjadi musuh kita. Bukan teman-teman kita, bukan orang lain. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis akan meremukkan tumit Tuhan. Loh, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus akan menderita saat Ia berada di bumi. Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan akibat dosa kita. Dia pikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan rela jela, diejek, dihina, diludah, dicambuk, dan bahkan disalibkan untuk menyatakan kepada kita semua bahwa Ia mengasihi kita. Tanda paku di kaki dan juga di tangannya adalah tanda remuknya Tuhan kita, sekaligus tanda cintanya yang sangat besar. Lalu firman Tuhan juga mengatakan adik-adik bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular atau iblis. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus akan menghancurkan iblis dan kuasa maut. Tuhan Yesus menang dalam kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus berhasil mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tuhan Yesus akan membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya, menghapuskan dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari api kekal. Nah, adik-adik, Tuhan Yesuslah Mesias yang dijanjikan Allah itu. Dan Tuhan Yesus rela mengerjakan karya keselamatan itu untuk kita.
karena Dia begitu mengasihi kita. Dia sudah selesai mengerjakannya di kayu salib. Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya di dalam hati adik-adik? Percayalah kepada Tuhan Yesus dan terimalah Dia di dalam hati adik-adik. Ayat hafalan kita dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua orang yang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua orang yang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau membimbing kami hingga hari ini untuk bisa mengerti firman-Mu. Kami memohon supaya Tuhan mengajari kami untuk mengerti firman-Mu dan menuntun kami kepada iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.